Jam sahur. Apa? Nanti mah nggak bisa. Apa? Enak. Ya kan? Jam 7. Saatnya kita mandi dan pergi ke sekolah. Oke, kita mau ke sekolah. Ke sekolah.
sorry. Sholat di mana? Di atas sih. Jalan kaki ya, serius. Kita sholat Jumat dulu. Kita lihat anak-anak manja itu. Dasar. Sholat Jumat. Ayo kita ambil vlog. Sesuatu tidak yakin. Bisa lagi ngobrol. Guys, Halo guys. kita hari ini kardio ya. Tong jalan Kita kaki. jalan udah 1 kilo lebih. Tong jalan kaki guys. Oh, Otot-otot kita nih, Nek. Oh, otot ya. berotot. Kita udah siap nih. Sholat Jumat jalan kaki gila. Farming aura, farming pahala. Farming pahala. Syutingnya Neco. Oke, kita sudah sampai rumah. Kita habis dari masjid sholat Jumat, kita sudah pulang ke rumah. Oke, gila.
Halo guys, kembali lagi di channel Room dan selamat datang di plot DCU. Digarap oleh developer asal Tiongkok bernama Meng Excel dan dirilis pada tanggal 6 Maret tahun 2026, DCU adalah sebuah game horor yang menempatkan kita dalam sudut pandang seorang insinyur komputer yang dikirim ke sebuah desa terpencil di pegunungan untuk menyelesaikan berbagai masalah di sana. Banyak orang dinyatakan menghilang secara misterius, dan tampaknya semua ini ada kaitannya dengan sesuatu di balik komputer. Game dimulai dengan menempatkan kita pada sudut pandang Officer Lee, seorang petugas polisi yang ditugaskan untuk menjaga keamanan desa. Sembari menunggu proses update komputer yang menyambut seorang pria bernama Mr. Zhang yang mengeluh tentang bagaimana perkebunannya menjadi tidak subur karena disebabkan oleh perusahaan teknologi Yinchi yang menguburkan kabel di bawah tanah. Memang pada awal tahun 2000-an, desa yang menjadi setting utama dalam game ini yaitu desa Yuntong masih belum mendapatkan akses teknologi yang tepat, sehingga perusahaan teknologi raksasa bernama Yinchi Tech mulai menanamkan kabel di bawah tanah untuk mendukung perkembangan teknologi. Dengar-dengar Yinchi Tech sudah selesai menanamkan kabel di desa Chenxi. Tidak ingin menunda pekerjaan Mr. Zhang terlalu lama, Officer Lee segera mengambil clipboard dan mendaftarkan plat mobil sebelum kemudian meminta tanda tangan dan menyingkirkan penghalang jalan untuk membiarkan Mr. Zhang lewat. Pengunjung kedua adalah seorang pekerja dari Yinchi Tech yang ditugaskan untuk mengirimkan generator ke desa Yuntong. Hal ini membuat Officer Lee kebingungan karena menurut laporan yang ia terima, sudah ada orang yang mengirimkan generator siang tadi. Namun sang pekerja bersikeras mengklaim ini adalah satu-satunya pengiriman minggu ini, dan saat ditanyakan untuk apa unit generator tersebut, ia bisa menjawab dengan baik, mengatakan generator diperlukan untuk menyuplai daya pada kabel-kabel yang baru dipasang. Dengan begitu, desa Yuntong akan memiliki lebih banyak lampu jalan dan akses internet yang lebih cepat. Sadar kesalahan ada pada rekan di shift sebelumnya, Officer Lee segera mendaftarkan plat mobil, meminta tanda tangan, dan membiarkannya lewat. Petugas polisi yang bekerja di shift siang tadi adalah Officer Ma, dan memang menurut Officer Lee, Officer Ma tidak pernah menganggap pekerjaannya dengan serius. Di saat yang bersamaan, Officer Lee menyadari video aneh yang tiba-tiba terputar di komputer, menunjukkan seseorang sedang bermain komputer di ruang kamar. Ini bukan kali pertama Officer Lee melihat video tersebut. Kebetulan malam itu Officer Ma datang untuk lockout, dan saat ditanyakan apakah tadi siang ada pengirim generator yang dibiarkan masuk, ia tidak begitu yakin. Paling tidak sebelum Officer Lee menegaskan kesalahan pada pencatatan Officer Ma yang seketika membuatnya teringat bahwa tadi memang ada seseorang yang mengaku sebagai petugas instalasi, sehingga ia membiarkannya masuk begitu saja. Sang petugas instalasi tidak mengenakan seragam, melainkan pakaian serba hitam dan juga mengendarai mobil hitam. Mendengar ini, Officer Lee menjadi kecewa mengetahui Officer Ma telah membuat kesalahan padahal sedang ada proyek penting untuk desa Yuntong. Untuk itu, terlepas dari permohonan Officer Ma untuk tidak melaporkannya pada sang atasan, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, Officer Lee mau tidak mau harus melaporkan kesalahan ini. Dengan menggunakan sepeda motor yang jauh lebih besar dari tubuhnya, Officer Ma kemudian pergi, membuat Officer Lee keheranan melihat rekannya tidak pernah serius bekerja. Officer Lee yakin pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan pengiriman siang tadi. Tak lama berselang, seorang pria, kita sebut saja Botak, datang menghampiri pos jaga dalam keadaan tidak baik-baik saja, mengaku kepalanya terluka. Botak tidak bisa mengingat apa yang terjadi, dan karena pandangannya mulai kabur sedangkan tidak ada seorang pun yang sedang bersamanya, Officer Lee segera membiarkannya beristirahat di dalam. Namun, tingkah Botak benar-benar aneh. Bukannya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Officer Lee tentang apakah dia terluka dan dari mana asalnya, ia malah balik bertanya tentang seragam yang dikenakan Officer Lee dan apa benda kotak yang diletakkan di atas meja. Tidak lain yang ia maksud adalah komputer. Setelah mengetahui bahwa benda kotak di atas meja adalah komputer, Botak meminta Officer Lee menutupkan pintu pos jaga karena ia kedinginan. Namun begitu pintu ditutup, Botak langsung bangkit berdiri. Dengan senyuman lebar dan leher yang memanjang, ia menyerang Officer Lee, menyebabkan glitch di sekitar mereka. Nah teman-teman lagi cari jam dinding. Nah ini saya agak rekomendasi jam dinding kaligrafi ini. Ini harganya cuma 50 ribuan. Menyerang Officer Lee, menyebabkan glitch di sekitar mereka. Sudut pandang kemudian berpindah ke salah seorang karyawan Yinchi Tech bernama Shen Yi yang sedang dalam perjalanan menuju desa Yuntong. Di sepanjang perjalanan, sang sopir yang juga botak, astaga ada apa dengan game ini, mengira Shen Yi pergi ke desa Yuntong untuk mengunjungi nenek. Saat mendengar bahwa Shen Yi ingin bekerja di sana, sang sopir sedikit terkejut melihat anak muda berusia 24 tahun ingin bekerja di pedesaan. Zaman sekarang justru banyak anak muda yang pergi meninggalkan desa untuk bekerja di perkotaan. Ia tidak pernah melihat seseorang yang baru saja lulus kuliah seperti Shen Yi memutuskan kembali ke desa untuk bekerja. Shen Yi memberitahu bahwa ia adalah seorang insinyur komputer yang dikirim ke desa untuk mengerjakan proyek modernisasi, dan di mana seketika mendengar ini, sang sopir menjadi sangat bangga pada Shen Yi. Oke guys, kita mau ke masjid. Kita mau ke masjid, mau sholat isya, terus tuh lanjut sholat tarawih. Kita jalan dulu. Semua nggak ada anjing. Putih.
Oke, kita cut dulu. Kita masih berhenti. Soalnya ada anjing. Oke, nanti see you pas sudah selesai sholat.